Ya, hari ini tanggal 28 ya, di malam hari ada emiten-emiten tukar pikiran untuk minta diupdate. Nanti mungkin saya update ya, karena LK kuartal 2-nya belum pada keluar ya, kecuali Halo ya. Halo udah keluar cuman belum diupdate sama broker sayanya ya. Biar gampang lah kalau kita ngitung-ngitung sendiri, puyeng, pasti puyeng. Soalnya banyak angka-angka, kadang-kadang terlalu menjelimet, akhirnya beli cuman berapa lot aja harus ngitung keuangannya besar gitu. Kita ngandelin ini aja lah, ngandelin yang mudah-mudah aja ya, nggak usah yang harus serius gitu. Pokoknya kan kalau trading itu simple banget kan, beli di bawah, jual di atas gitu kan. Baik, ini adalah indeks syariah stock index ya, jadi saham-saham syariah ya, ISSI. Bagus ya, hampir sama dengan ISG sih, cuman ini kan untuk indeks syariahnya soal ini. Baik, sebelumnya teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa ya. Apalagi membeli saham-saham yang gocap ataupun menjual saham gocap itu sangat sulit. Belinya gampang, jualnya sulit. Kalau saham gocap ya harus 3S, kalau yang investasi harus S, 1S, sabar. Baik, selanjutnya. Baik, kita mulai dari Atla. Ini adalah tukar pikiran juga teman kita ya. Atla ini belum keluar ya, itunya LK-nya ya. Cuman Halo doang belum, udah keluar cuman belum diupdate sama broker sayanya. Ini udah nanti kalau udah kuartal kedua habis saya hapus ini ya. Karena mau diganti nanti di atasnya, walaupun ini saham IPO ya tetaplah kita akan hitung-hitungan harga wajar sementara ya. Baik, kita tanggalin 26 ya. Baru kemarin atau dibahas ya? Persen baru kemarin dibahasnya tanggal 25 ya. Nggak apa-apa lah ya. Mungkin teman kita banyak yang sangkutar di sini ya. Baik, Atla bagaimana katanya ya? Atla masih apa? Masih sama seperti yang kemarin, masih ada pembuangan cuman udah sedikit. Terus foreign juga belum ada pengambilan, hanya ada menyisakan ini nih, apa namanya, frekuensi analyzer ya. Artinya betul juga sih harus diupdate ya, soalnya ada frekuensi analyzer masuk ya. Tanggal 26 terakhir kemarin itu 26 masuk ya frekuensi analyzer, artinya ini smart money udah mulai masuk nih ya. Kabar gembira berarti ya buat teman-teman yang punya Atla dan nyakut di Atla. Siapa tahu gitu kan nanti di up ya. Bid dan opernya kita lihat 1 juta. 1 juta udah pasti ini ya, tahanan bukan tahanan retail ya. Tahanan bandar itu. Dan ini juga rata. Oh, lihat ini rata nih ya. 2 digit semua. Artinya benar liter lagi retail lagi ya. Si bandar lagi nahan dan memperlihatkan kan smart money masuk. Ayo kalau mau makan silahkan. Nah, transaksi hari ini bagus ya, 27 juta. 5.000 lot ya saya ini. Terus siapa yang ngambil? Mudah-mudahan sih yang ngambilnya ini broker-broker yang bagus ya. Karena di sini butuh broker yang powerful. Kalau dari Gocap itu harus powerful ya. Tunggu sebentar ya. Nah, ini brokernya udah muncul dan yang ngejual adalah si YJ. YJ adalah broker bandar ya. Yang beli ada teman-teman kita banyak, Di sini disinyalir ya. Ada LG ya, ada LG ini udah mulai masuk LG ya. Kalau poin kan nggak ada poin ya. Poin nggak ngambil ya. Jadi untuk sementara ini hanya ada frekuensi analyzer ya. Di sini juga cenderung poin diam. Si bandar juga cenderung masih ke bawah, artinya ini masih ada pembuangan dikit, mungkin lagi nahan dulu, nyari waktu dulu, nyari musuh dulu. Karena musuhnya baru masuk. Makanya di sini diperlihatkan tadi di broker summary yang artinya seperti ini. Saya istilahnya apa namanya, di atas sini ada nih, di apa namanya, di ininya, di apa namanya, di bidnya, di overnya. Tahanan 1 juta dan kesininya rata bagus ya. Untuk 10 tiknya bagus. Berarti bandar masih di sini ya, oke? Selanjutnya ada LUCK. Kita lihat nih, sempat bukan rekomendasikan ya, sempat saya tulis perhatikan ya.
sempat saya tuliskan perhatikan waktu tanggal 4, udah jauh sih ya. Tanggal 8 dibahas lagi, sekarang tanggal 26 kita bahas lagi ya. Nanti kalau LK-nya udah keluar yang keduanya kita hapus ini, baru kita pakai tanggal-tanggal yang lain ya, tanggal untuk berikutnya. Kita tanggalin 26. Baik. Ini terjadi candle merah gap up, cuman dia nggak mau, artinya ini tanda ya, tanda mau ke sini. Jadi hari tanggal 20 itu ngasih tanda nih saya mau ke sini ya. Tapi di sini broker untuk bandar lokalnya keluar ya, tapi sebelumnya masuk. Di sini masuk cuman open gap. Bagus ini, andaikan dia open gap up di sini ke atasin, nambah PR dong ya, nambah PR. Jadi ini bagus, artinya dia udah gap up di 60 tapi di kebawahin. Tapi dia meninggalkan gap di 60, artinya dia mau ke sini, dan satu lagi di gap di 62. Tenang aja, berarti mereka mau ke sini ya. Cuman sekarang mungkin si bandar masih kemarin jualan ya, tapi sebelumnya tanggal 25 kita lihat. Tanggal 25-nya dia pengambilan tidak sebanding dengan penjualan, ada sedikit ya. Jadi ngambil 8, keluar 3 ya, keluar 3, masih ada sisa 5 lagi berarti ya. Kalau foreign cenderung keluar tapi belum keluar banyak, masih menyisakan sedikit ya. Jadi ngambil 4 candle, keluar 1 candle. Di sini juga ada pengambilan dan pengeluaran. Ngambil keluar, tapi di sininya ngambilnya agak banyak lumayan. Untuk bid dan asnya, bid dan upper, tahanan sebelah kirinya bagus, mau nerima barang cut lossan. Di sininya tahannya normal ya, 1 digit, cuma di sini ada ompong nih 5758 sama 5758-nya ompong ya. Mudah-mudahan sini kesininya bagus, cuma di sininya ompong ya. Mungkin kemarin karena penutupan ya akhirnya dibiarkan ya. Tapi secara ini sih ompong aja nih, sepertinya kekurangan banget. Cuma kan ini tahanan cuma 1000, artinya sangat mudah diangkat ya. Kalau di LUCK itu emang targetnya kan target candle ya, harga candle itu di 66. Mudah-mudahan bisa ke harga target karena udah apa namanya, udah ada shadow. Cuman saya belum yakin kalau belum ketutup, ingat ya. Dia harus nutup dulu nutup hijau lah gitu ya, baru dia intinya menutup harga candlenya di harga 66. Terus dari isian coba lihat siapa yang ngebuang kemarin. Ada kakak, ada CP, betul ini adalah kakak CP sama XA itu adalah broker-broker untuk bandar ya. Kita lihat di domestik. Nah, domestiknya benar kakak CP sama XA itu adalah broker bandar ya. Transaksinya siapa di sini? PD, kakak, PD, DRXL. Kita lihat kemarin tanggal 25. Kita lihat tanggal 25-nya ya. Tanggal 25 siapa yang ngambil? Tanggal 25-nya di grossnya KK, YP, YPXL. Teman-teman kita juga pada ada yang ngebuang juga, sama ada yang scalping karena bentuknya dibentuk jarum ya. Yang ngambil ya si kakak bener kan, ngambil tanggal 25-nya kan, tanggal 26-nya keluar. XC udah pada keluar, bukan pada katos, ini mungkin teman-teman kita emang scalpingan ya, udah bagus scalpingan. YB, YU udah masuk ya, DR udah masuk, LG udah masuk. Ya mudah-mudahan sih kalau kita tanggalkan dari tanggal 26 menyisakan siapa? Menyisakan si kakak, si DR, si LG, walaupun sedikit-sedikit, tapi ini adalah ini adalah broker-broker yang suka dipakai bandar ya. Jadi mereka masih ada, ZB juga masih ada. Kan karena tahannya emang 1000 ya. Mereka mungkin belinya juga tinggal sisa doang, nanti mungkin bisa dijual secepatnya gitu kan. Mudah-mudahan bisa nambah, apalagi bisa nambah gitu kan. Speknya juga di sini belum keluar ya, belum keluar spek yang bagus seperti di sini ya, di harga 50. Andaikan dia ada spek lagi lebih bagus lagi ya. Nggak apa-apa dia sideways gitu ya. Kalau dari
Gap di sini nggak ada, malahan di sini bagus ini gapnya nih. Oh ini gap satu nih di 51 ya, hati-hati 51 ya, karena dia open gap dia. Nggak apa-apa kan ke 51 kan. Yang penting mah ini sebenarnya kalau saham ke 50 ya, ketika dia volatil seperti ini nggak jadi masalah. Ataupun si bandar ini ngambil keluar, ngambil ini keluar, ngambil lagi, keluar ngambil lagi, itu bagus, fluktuatif, ada kegiatan mereka gitu, dibanding dia turun tapi ngebuang terus. Nah itu yang suka agak bahaya gitu kan. Kalau ini masih ada pergerakan keluar masuk lebih bagus gitu ya. Untuk LUCK ya kalau menurut saya sih targetnya ke 6, ke yang terdekat dulu deh 60 ya, yang teritunya ke 66, yang agak lumayan tingginya nanti ada di harga ini nih 80, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Ini juga dari apa namanya, dari bandar lokal sih cenderung ngejual, yang ngejual cuma di sini doang ngambil, cuman dia belum keluar banyak. Bukan keluar banyak, masih ada sisa barang lah di sini ya. Ketika beli di sini dia masih ngeluarin sedikit ya. Beli yang ngejual 3, saya bilang tadi Pak, beli 8 ngejual 3, masih ada 5 lagi berarti. Ya mudah-mudahan besok ada perkembangan bisa ke atas ya. Ambil secukupnya aja kalau emang dia diangkat ya. Kalau buat investasi nanti dulu deh gitu, kecuali yang nyangkut ya misalnya kejemput ke harga 66 sampai 62 ya, 68 sampai 80 malah bisa kejemput. Baik, yang ketiga ada CPRO. CPRO sempat diangkat kemarin ya ke 52 ya, malahan ke atas ke 54 ya, sekarang dikempesin lagi. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya bandar lokal masih di dalam dan cenderung ngambil. Nah itulah yang saya bilang, kalau bandar lokal ataupun foreign ngambil walaupun dia ke bawah, artinya dia lagi bungut lagi gitu kan. Kenapa nggak diangkat? Ya belum waktunya aja gitu kan. Kalau sudah waktunya jangankan diangkat ke 1 tik atau 2 tik gitu ya, diangkat 30% aja mereka berani gitu. Cuma nunggu momen yang tepat, waktu yang tepat aja gitu kan. Kadang-kadang ngambilnya itu tanpa sepengetahuan kita, tahu-tahu udah tinggi aja ya, ataupun turunnya tiba-tiba udah turun aja gitu kan. Nah itu namanya emang bandar ya punya hukum kebebasan. Kalau kita lihat dari tanggal 18 Juli, kita lihat tanggal 18 Juli, seminggu apa itu, seminggu ya, sampai ke tanggal 26. Kita lihat domestik, kita lihat gross, kita lihat net lagi. Di sana RAZ, RB, AI, Beki bagus ya, Beki bagus. Beki juga bagus. Oh, IP nggak update ya. 18 Juli. Oh iya sebentar ya. IF nih sekarang, IF ternyata lumayan juga IF ya. CP udah ngambil RB. Kakak udah masuk ya, YB udah masuk, bagus ini. Udah pada masuk, emang lotnya karena ini jumbo. Nah seperti inilah yang disukain sama foreign sebenarnya ya. Jadi kalau menghajar 100.000 lot, 200.000 lot gitu kan, mereka untungnya walaupun 1 atau 2% masih enak gitu kan, ketimbang yang tipis-tipis model cuman tahanan 1.000 kalau harganya lumayan sih bagus juga gitu. Cuma kalau harganya di bawah 100 ya kadang-kadang foreign suka asal-asalan ngangkat tapi kalau yang begini kan agak berat juga ngangkatnya kan. Tapi kalau buat market maker mah ya uang segini mah tidak ada apa-apanya ya. Ya jadi CPRO sekarang terus diakumulasi, walaupun kemarin sedikit ada pembuangan, tapi terakhir yang ngambil lagi. Siapa yang ngambil tanggal 26? Si RO ya, ROIN, YJ udah masuk nih, AO juga udah masuk. Artinya AO juga ngambil 500 bulat ya. AZ juga cuma 400 ya, AZ nggak terlalu banyak ya. YJ juga ngambil 10.000, bagus berarti kan. Foreign, kita foreign siapa di sini yang ada tanggal 18 Juli. Kita lihat foreign. Foreign ini siapa? Ada si AO berarti foreign KW. Kalau foreign KW kadang-kadang bagus kayak CC kan, CC sebenarnya mah foreign KW gitu CC itu. Cuman si CC udah keluar ya. CC emang keluar ya, dia tidak ngambil ya di sini itu ya. Berarti si AO nih. Berarti walaupun foreign KW ya lumayan lah gitu ya. Kalau foreign KW juga lumayan.
Saya pikir sih kalau si pingin tahu juga nih si AO kekuatannya sampai mana sih gitu kan. Saya bilang saya pernah satu apa namanya broker AO beraksi itu di saham RALS. Saya ingat masih nyangkut di harga 600-an lah, 600 berapa gitu ya nyangkut. Dia ngambil dari 400 sampai ke 700. Saya itu cuan ngambil 50 poin aja udah keluar gitu kan. Nanti saya mau tunggu lagi nih. Sepertilah sekarang kan udah mulai di bawah lagi gitu kan. Tapi kemarin udah sempat diangkat, sekarang mau ke bawah lagi karena saya melihat ada candle hijau ya. Tuh candle hijau kayaknya ini bisa ke bawah lagi nih, saya bilang gitu kan. Di saham RALS tuh. Makanya saya lagi nunggu, makanya saya bilang lebih baik menunggu daripada masuk terlalu cepat gitu ya. Lebih baik menunggu akhirnya dia naik, biarin aja gitu kan. Berarti bukan rezeki kita daripada kita buru-buru ngambil ternyata dibawa ke bawah lagi. Makanya sesuaikan dengan trading kalian, planning trading kalian seperti apa. Apakah mau jual cicil atau apakah mau beli cicil atau mau all in gitu. Cuma kalau all in emang harus benar-benar di harga dasar dan itu sangat sulit menentukannya ya. Makanya banyak orang itu yang ya udahlah saya mau mulai nyicil nih gitu, mulai nyicil gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk CPRO lagi bagus ya, lagi ada pungutan walaupun ada keluar sedikit itu nggak jadi masalah gitu kan. Tapi sayangnya nih dari 50 ke 51-nya dia merah semua, artinya dia harus ke bawahin dulu biar bagus. Jadi biar ngambil dari bawah dari 50 itu lebih bagus lagi. Terus lanjut ada TOSK. TOSK ada yang nyangkut juga di sini. Ini saham IPO ya, saham IPO. Kita tanggalin aja terakhir tadi tanggal 26 tanggal 18 ya, 26 07 2024. Nanti kalau saham IPO kalau baru 6 sampai 7 bulan sebenarnya fundamentalnya saya bilang tidak ada fundamentalnya. Mungkin kalau pingin kalian ada fundamentalnya saya tuliskan, tapi nanti saya tuliskannya fundamental sementara itu harga wajar sementara. Karena ini belum terbentuk 1 tahun. Ingat ya, belum terbentuk 1 tahun. Harus minimal kuartal 1 sampai kuartal 4-nya penuh dulu. Nah, baru kuartal berikutnya kita akan hitung. Gitu ya. Kalau ini kan belum terbentuk dengan normal gitu ya. Baik, langsung aja TOSK. TOSK dari bandar lokal dia cenderung belum ada pengambilan. Cenderung nahan di sini ya, cenderung nahan. Terus dari Poren setelah pada pengambilan dia cenderung diam, ngebuang terus diam lagi. Artinya kalau diamnya lagi menunggu aja, udah menunggu aja dia. Walaupun ada pembuangan ya mungkin nahan gitu kan. Di sini juga sepertinya ketika naik di candle merah ini mereka wis jangan naik dulu bro, makanya dihajar lah sama sama Poren sama ini, jangan naik dulu gitu, dihajar aja terus ke bawah sampai 50. Karena kayaknya ini belum cukup untuk di up ya. Kita coba lihat untuk bid dan opernya. Bid dan opernya ada tahanan 135 sangat sedikit ya. Tahanan di sininya bagus, satu digit tapi rata. Ada tahanan 54 55 yang lumayan jumbo, yang terakhir di 67. Ini nggak mungkin orang retail masang di sini ya. Retail katanya saya keangkat 2 atau 3 tik aja udah saya jual karena nyangkut, apalagi masang di sini gitu. Tapi kalau udah dikasih tanda seperti ini ya sebenarnya kabar gembira. Kabar gembira apa di tas sekarang? Nih lewat, lihat ya. Lihat frekuensi analyzer ini sangat luar biasa. Semenjak 50 lihat 4 kali candle. 4 kali candle merah, biru hijau. Sekarang udah 2 kali candle hijau dengan tinggi, frekuensi lebih tinggi daripada tanggal 19. Itu menandakan bagus. Smart money udah mulai masuk. Poren diam. Terus bandar lokal juga diam. Ini udah ada tanda-tanda akan ada kenaikan. Mudah-mudahan tidak dalam waktu jauh ya. Mungkin si smart money udah cukup. Dia mau makan sebelah kanan juga, average-nya masih dekat gitu kan. Kalau targetnya di mana? Targetnya di yang pertama 59 pasti ya. Saya kan harganya bukan harga bandar ya, ini harga candle ya. Yang kedua ke 67 dulu aja.
nggak usah jauh-jauh sampai ke arah situ, yang penting kalian yang nyangkut cepat terjemput aja ya. Ini juga nih kan udah terlewati sama candle merah gitu kan, udah terpenuhi ini syarat yang ini udah gugur karena udah terpenuhi sama ini ya, makanya di sini terjadi candle merah lagi gitu kan. Jadi diangkat ke atas aja bisa kok, apa masa sih dari bawah ke atas nggak bisa. Lawannya udah ada, si apa namanya, si bandar lokal mudah-mudahan ngambil lagi, si foreign juga ngambil lagi, menjadikan emiten ini cepat diangkat ya. Karena ini baru bikin lembah 1 bulan aja, belum 1 bulan ini juga ya, bikin lembah ini belum 1 bulan. Jadi kalau yang saham gocapan mungkin orang yang suka beli saham gocapan ya mungkin ya baru 1 bulan bro, buat pernah nunggu sampai 6 bulan sampai 1 tahun belum diangkat-angkat, pas diangkat cuan ya udah katanya. Makanya kalau saham gocapan yang udah biasa ya di saham gocapan, tapi yang untuk yang baru permula tolong jangan masuk ya, tolong jangan masuk. Apapun alasannya jangan masuk di saham gocapan, karena kalian nanti akan uring-uringan ya, apalagi dengan modal yang sedikit. Kalau mereka yang masuk di 50 itu tidak all in, karena dia punya beberapa emiten yang harganya 50 gitu, maka mereka itu bisa beli di pasar nego gitu ya. Jadi walaupun 50 kalau udah punya di pasar nego kan banyak yang coba kalau di emiten kita ya di sini ya. Kadang-kadang ayo siapa yang mau jual emiten ini dengan harga sekian atau dengan harga tertinggi gitu ya. Nah, itulah orang-orang yang yang konsisten dia beli di saham 50. Karena dia adalah orang-orang yang optimis gitu bahwa saham 50 itu akan di-up. Tidak mungkin saham itu istilahnya di 50 terus. Makanya kepada emiten-emiten yang suka laporan keuangannya bagus tuh, walaupun dia negatif nggak jadi masalah, yang penting laporan keuangan ada, ketimbang dia tidak membuat laporan gitu kan, nanti terjadi suspend soalnya kalau tidak ada laporan keuangan tiap kuarternya ya. Makanya walaupun negatif saham 50 laporan keuangannya netnya negatif, biarin aja, karena dia ketika membuat laporan walaupun negatif gitu ya, dia memberikan laporan masih ada hubungan baik dengan investor gitu kan, untuk memberikan laporan keuangannya seperti itu teman-teman. Nanti untuk TOS kalau udah ada kuarter 2-nya mungkin nanti akan saya bikin harga wajar sementara ya, karena ini belum siap untuk dibikin harga wajar dan harga fundamental, karena di sini adalah masih harga bandar ya. 1 2 3 4 6 6 7 8, berarti 8 bulan itu waktunya emiten juga bisa jualan, bisa dibuka locksnya, kuncinya untuk jualan ke publik ya. Berarti tinggal 2 bulan lagi. Saya khawatir kalau dia lebih daripada 2 bulan ke depan akan bercampur dengan barang-barang yang dimiliki oleh emiten ini. Mungkin si bandar juga udah ngitung, ingat ya, si bandar juga udah ngitung, wah 2 bulan lagi kalau saya enggak diangkat nih bulan-bulan sekarang ya, nanti mungkin si emiten inilah yang akan jualan dan menghajar bidnya gitu kan, kalau dia butuh duit. Kecuali kalau dia nggak butuh duit ya, kalau nggak butuh duitnya ya pasti dibiarkan, mempercayakan bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga gitu kan, untuk menjaga emiten ini seperti anak saya gitu kan, bukan jadi anak tiri ya. Baik teman-teman ya, untuk TOS kabar gembira banget ini. Mudah-mudahan tidak waktu lama lagi ini akan di-up ya. Kalau di-up nanti tolong kasih kabar saya ya. Nanti saya juga pantau, tenang aja. Karena kita kan kalau yang arah-arah udah ketahuan lah kalau yang masuk top 10 ya. Mudah-mudahan bisa masuk top 10 nih. Kayaknya belum pernah masuk top 10 ya ini ya. Oh ini terus belum pernah masuk top 10 nih. Wajib masuk top 10 ya. Tapi jangan top 10 loser, gainer ya masuknya ya. Oke. Ada lagi STRK. STRK sebenarnya ini emiten non haram ya, non halal ya. STRK sementara ini belum ada. Coba lihat di sini nih. Bandar belum. Ini apa ini? Belum ada bandar. Bentar ya. Volume belum ada. Oh ini nih. STRK kabar baiknya ini yang ya. Smart Money udah pada nyicil ya. Nyicil beli dikit-dikit nih ya. Nyicil beli dikit-dikit, berarti lumayan bagus lah ya. 1 2 3 4 5 udah 5 bulan ya tidur ya.
Juara lokal juga belum, cuman ini si Poren nih udah ngambil ya, cuman dia cenderung datar ya, dia belum melakukan apa-apa lagi. STRK pantauin aja untuk apa namanya, LK-nya ya, siapa tahu LK-nya bagus ya. STRK mana ya? Wow, tahanannya keren ya STRK ya. Udah fix ini tahanan bandar ya. Ya ini juga dari ke 58 lihat nih. Ada 3 digit. Cuman 2 digit 5152. Tapi ke atasnya 3 digit sampai 58. 59-nya 2 digit, ada 62-nya 3 digit. Oke lah kalau ini tahanan 2 digit dengan menyisakan lot yang jumbo, berarti bukan nakut-nakutin ya. Kalau menurut saya sih ini istilahnya gini ya teman-teman ya, kalau kayak lot jumbo seperti ini. Saya mau berkata kepada yang mau ngerjain emiten ini ya, hey, saya masih punya barang. Kalau mau ditaikin atau coba-coba naikin, sok makan. Yang pertama ya harga 50, makan 1 juta lot. Berani nggak? Gitu kan. Makanya nih si emiten ini terus aja jagain 1 juta. Katanya membuat retail takut. Oh iya pastilah. Kalau yang belum tahu ya bilangnya, waduh saya nggak bisa keluar nih, besok harus pasang lagi gitu ya. Tapi kalau kalian lihat, klik aja ini nih di emiten kalian ya, maaf, di broker kalian lihat, klik aja ini nih, lihat pasangan yang 50 ribunya, banyakan siapa ya sempat ya apa namanya, di itu aja di sini ya, 50 ribunya pasti banyak pasangannya 50 ribunya yang bulat-bulat gitu, mereka sendiri yang masang gitu kan. Nih ada 11 orang kan frekuensinya ya, masang 104 ya kan, 11 orang masa retail mah kagak mau pasang di sini, ngejemur di sini gitu kan, naik juga kagak, udah 6 bulan gitu kan, pasti pada jemur di sini gitu kan, pengennya cepet-cepetan ke apa namanya, kejual. Kalau mau sebenarnya sih pasang otomatis aja, tiap pagi aja pasang otomatis di jam 9 peng, pasang aja langsung kalau mau pengen kejual. Cuman kalau menurut saya udah biarin aja. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 udah 5 bulan, mereka juga harus ada transaksi kok, kalau nggak masuk FCA gitu kan. Ini udah 3 bulan lagi semenjak bulan Juni ya, tanggal 20 Juni ya, 20 Juni itu berarti udah berlaku untuk 3 bulanan. Ini baru Juni, Juli ya, mungkin Agustus kalau tidak diangkat bisa jadi ke FCA kalau transaksinya tidak di atas 5 juta. Nanti hitung aja nih ya teman-teman, kita hitung aja lah, apa namanya, kita di broker dulu ya, kita lihat broker dulu. Kita tanggal kemarin deh, tanggal 26 ya, STRK tanggal 26. YJ emang YJ disinyalir emang dia bandar ya, yang beli XL, CC, XC, PD. Kita lihat 1 bulan deh ya, jangan jauh-jauh lah, 1 bulan ini ada perkembangan apa. Masih banyak yang jual tuh, YB, LG, JX, SS, ini kan artinya ini, apalagi yang YJMG ya, ini disinyalir emang bandar gitu kan. Yang nampung si CP adalah spesialis broker bawah tanah, hanya mau beli di bawah gitu kan, nanti jual di atas. CP luar biasa kalau CP. CC udah masuk ya. Poren nggak ada ya, nggak ada yang masuk kan Poren. Kita all tapi kita pingin nyari nego, pasar nego. Domestik kita digeroskan, ada CP ya, benar kan CP kan. Kalau CP kalau mau nih, CP kenapa ada di pasar nego, beli 57.000 harga gocap, kenapa nggak beli di gocap aja gitu kan, padahal ketahuan CP itu emang dia beli gitu kan. Artinya kalau si CP beli di pasar nego dengan harga yang sama, dia menukarkan akun, dia mengumpulkan, dia ngeluar, ambil dari AZ ke CP, tapi dia mau dikumpulkan tuh harga-harga yang pas 50 itu dikumpulkan di broker dia. Nanti buat yang naikin, istilahnya yang naikin itu broker lain, bisa jadi seperti itu, cuman tahanannya tahanan CP gitu kan, artinya dapat sama-sama dapat duit gitu kan. Nanti yang beli itu nanti jualan di atas gitu kan, yang nahan siapa, nanti CP yang nahan ya, seperti itu gitu kan.
Kalau kayak YP, XE itu teman-teman kita lah gitu kan. Terus ada YJ, bukan domestic nego itu. Kita akan lagi, kita regulerkan. Tunggu aja ini sampai ada spek juga nih, spek baru 1 kali cuman dia gak kuat nih. Sampai speknya itu benar-benar seperti TOSK tuh. Itu bagus speknya itu ya. Jadi untuk STRK belum ada perkembangan yang signifikan, cuman ingat ketika kita lengah, ketika kita sudah tidak berharap lagi tiba-tiba di up aja. Nah, itulah hukum kebebasan market maker. Ada GRPH ya. Sama ini juga saham IPO. Saham IPO tahun ini 2024 bersamaan dengan saham asli. Asli udah di up tapi GRPH belum. GRPH lihat tahanannya. Tahanannya udah mulai 1 di sini ya. Artinya ini katanya udah mulai tipis, kayaknya udah mulai bisa dikasih izin nih. Lihat aja nanti 51, 52, 53-nya apakah dia bulat atau tidak ya. Bulat, apalagi tahanannya lebih besar apa enggak. Kemungkinan kalau dia tahanannya ke atasnya agak besar 2 digit aja. Kemungkinan dia mau di up, kemungkinan. Cuman di sini lihat frekuensi analisa udah mulai masuk ya dikit-dikit ya, udah mulai nyicil. Setelah di sini kagak mau, akhirnya dia mulai nyicil lagi ya. Tahanan cuma 200, sekarang udah mulai kendor tahanannya. Targetnya masih banyak target, yang penting targetnya sekarang ke 51 aja dulu. Biar teman-teman yang udah rindu cut loss, ya silahkan cut loss ya. Kita lihat terakhir aja dulu. XA masih buangan, emang si XA kemarin itu waktu naikin di sini, masih ingat saya di sini nih. Si XA itu beli, cuman dihajar lagi sama broker itunya apa namanya? Broker bandarnya dihajar dia. Akhirnya dia ngejual dikit-dikit gitu kan, kapok kali ya. Si AZ nih yang udah ngambil kemarin itu cuma 698, AZ lumayan ya, broker lumayan ya. Kita lihat dari 1 Juli aja, jangan jauh-jauh. Ada CIP, AZ, XL, Becky. CIP bagus ya, CIP ya. Sekarang udah bagus sekarang. CIP, si KI itu sekarang soal yang ngambil saham gocapan teh ya. Kalau CP sih udah jadi apa ya, CP itu ya. Dia mah memang spesialis dia mah. Pasar nego nggak ada, dari bulan Mei juga nggak ada ya. Ternyata teman-teman kita lah ini. Jadi intinya ini sebenarnya kalau di saham yang IPO kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 bulan 6 bulan, 7 bulan. Kalau biasanya mau diangkat mau masuk ke 8 bulan. Karena kalau 8 bulan nggak diangkat, si bandarnya takut sama emiten. Karena yang paling banyak pegang barang itu bukan bandar, emiten lah. Kalau dia butuh duit dihajar, gimana lagi naikin dihajar gitu kan. Makanya harusnya menurut saya ya, sebelum pemikiran saya mungkin sebelum 8 bulan dia harus diangkat juga gitu. Karena kalau nggak diangkat, pas 8 bulannya emiten udah mulai ikut campur, dia bisa jualan, ya akhirnya mau nggak mau ya mereka harus bertarung dengan emiten, kecuali emitennya oke lah sih tidak jualan gitu, tapi tolong diangkat. Nah, bisa ya seperti itu ya. Jadi di 18 Januari sekalian dah. Januari tanggal 18 ya. Ini udah udah 50% ya, tinggal 50% lagi. Ini sebenarnya tipis ini, saya yakin tipis ini ya, apa namanya, emiten ini kalau mau diangkat tipis banget ya, cuma 586 kok ya. Sedang yang nguasain itu udah 200 ribuan ya, berarti tinggal 300 ribu. Sebenarnya tipis banget, kalau mau diangkat sangat gampang banget. Tinggal kalian sabar aja lah, ini mah tipis banget soalnya. Orang cuma 1,9 juta kok, 1,9 juta lot yang istilahnya yang di ini ada 586. Gak mau pada cut loss, akhirnya ya digocapkan gitu. Di sini paksa cut loss, nggak ada yang cut loss, akhirnya ya gocap. Nggak jadi masalah sama gocap juga. Kalau si bandarnya masih ada gitu kan, Becky juga masih ada nih, tenang aja, Becky masih ada. Terus forennya SF agak sudah 0, ada si SF ya, tenang aja lah ya, karena ini juga belum diangkat dari semenjak dia arah waktu IPO turunin terus ya.
Mudah-mudahan bisa membentuk kelengkungan lah, lengkungan, lembah gocap. Nanti dibilangnya ini lembah gocap ya. Nanti mungkin bisa naik jadi di bukit, jadi gunung ya, mudah-mudahan seperti itu. Karena dia juga udah ngasih tanda ke harga ini ya. Sip ya, ke 124, mudah-mudahan bisa kejemput 124. Oke, segitu ya teman-teman ya. Semoga kalian diberikan kesehatan. Nanti mungkin yang belum dibahas, halo, saya nunggu LK-nya. Kalau di IDX udah keluar, cuman di broker saya belum keluar. Saya tidak mau pusing ngitungin angka-angka. Lebih baik yang udah disediakan sama broker aja. Ya. Oke, segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.